Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi belum direkam ya. Nanti bisa yang berikut-berikutnya informasi sekolah kan belum ya. Jadi yang informasi sekolah nanti juga ada. Dari mapelnya Pak Umar untuk matematika sudah apa ya? Ada ulangan sekali ya, ulangan harian sekali dan alhamdulillah sudah mengerjakan semua untuk nilai ditunggu dulu karena memang perlu diolah dengan digabungkan yang uraian. Terus kemudian untuk IPS itu besok Selasa ya, Mas sudah mengumumkan kemarin tuh bahwa IPS itu kan hari Selasa itu pernah libur terus ya, ada libur Idul Adha, terus kemudian libur apa hari raya, hari raya HUT RI 17-an itu kan Selasa. Nah itu, jadi saya banyak liburnya sudah kena libur 2 kali lah, jadi Idul Adha dan HUT RI, nah, sehingga memang harap dimaklumi kalau mungkin ada yang menumpuk ya, yang Selasa itu mengejar. Nah, sehingga kalian persiapkan untuk besok Selasa itu ulangannya tema 1 ya, tema 1 tentang ASEAN. Jadi kalau kalian sudah membaca buku tema 1 yang kayak ASEAN, bisa menggunakan apa namanya peta konsep, kemudian ringkasan, itu kalian ketika sudah mengerjakan tugas yang apa mengisi tabel itu sangat membantu sekali ya. Bisa kalian baca-baca karena soalnya itu biasanya mirip dari situ. Jadi hanya dibuat soal dari rangkuman atau tentang apa namanya karakteristik nanti ya, geografi, kemudian sosial, politik, budaya ASEAN. Nah itu tema 1. Jadi KD-nya itu silakan di apa ya pelajari ya, dibaca-baca ulang, kemudian nanti bisa kalian apa namanya yang belum mengerjakan latihan ulangan segera mengerjakan. Nah ini sekaligus Pak Mal mau share yang sudah ya, sudah Pak Mal buka untuk yang apa namanya mengerjakan latihan ulangan baru 48 siswa, lumayan masih kurang 13 ya yang sudah ini Pak Mal share latihan. Wah ini masih latihan ya, tapi walaupun latihan Pak Umar masukkan nilai tugas ya, karena keterbatasan IPS hanya sekali sepekan ya. Kalau matematika kan 2 kali, jadi lumayan. Ini yang sudah mengerjakan, Mas Nabil, Mas Dilanio, Mas Gaisan, Mbak Mutia, Mas Azhar, Mbak Azra Hairiah, Muhammad Nizam, Hasan, Alivio Pataya, ini kebalik. Ini harusnya dari atas dulu ya. Bentar. Urutannya dari atas ini ya, saya urutan waktu. Mbak Nilam, Mbak Hilya, Mas Afan, Mbak Sabrina, Mbak Una, Mas Regan Hadi yang maksudnya, Ikrimah Saif, Faiza Azalia, Danis, itu yang sudah. Terus Mbak Azalia Fioranza, Kaila Nisa, M. Farhan, Mas Rafi, Mas Zaki, Abdul Rafi, Mas Regan Nadif, Jian Paiha, Mas Afan, Matan, Mbak Zaskia Nadira, Mbak Jasinda, Mbak Nasya, Mas Rozi, Mbak Nabila Rafa, Muhammad Aska Ilmi, terus Sailah, Mbak Azizah Syafiqoh, Mas Jibril, Mbak Quinsa, terus Mas Anggito, Mas Habibul Muluk, Mbak Freya, Mas Yakub, Mbak Azayana, Mas Arya Kenzi, Mas Afaik, Mbak Naswa Putri, Mbak Ganti Cesa, Mas Hamam, Mbak Syalia, Mas Torik Nabil, Mas Nabil, Mas Dilanio. Ini kan yang bawah tadi sudah aku masukkan ya. Dilanio, Mas Gaisan, Mbak Mutia, Mas Azhar, Mbak Azra, Mas Nizam, Mas Hasan, dan Mas Fataya. Nah, berarti yang belum masuk ke dalam sini itu belum mengerjakan ya. Silakan yang merasa belum disebutkan Pak Umar nanti segera mengerjakan karena soalnya mirip ya. Pak Umar kasih bocoran. Soalnya itu mirip dengan latihan ulangan. Biasanya itu Pak Umar membuat soal latihan ulangan itu memiliki kemiripan 90% mirip ya. Nah, jadi gitu. Jadi silakan kalian kerjakan yang belum. Kalau tidak mengerjakan kan rugi. Dia langsung ulangan ya, seolah-olah nggak ada latihannya sama sekali. Gitu. Kemudian apa untuk pekan depannya yang sudah selesai mengerjakan, kemudian sudah bisa membaca tema 2 ya. Karena waktu kita tuh sangat singkat. Jadi apa namanya langsung segera menuju ke tema 2 untuk dipelajari yang IPS. Yaitu kalian gunakan waktunya sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian sia-siakan karena memang IPS itu kebetulan materinya banyak hafalan. Jadi kalau apa ya kurang membaca atau tidak dibaca bukunya itu biasanya ya tidak tahu atau tidak paham, menyantol gitu ya. Dan
trik menghafal sudah Pak Umar sampaikan di video pembelajarannya Pak Umar terkait dengan IPS, ya, itu bisa digunakan atau menggunakan cara kreasi kalian sendiri boleh. Yang penting kalian berusaha untuk apa ya? Kita yakini dulu ilmu yang kita pelajari insya Allah bermanfaat. Siapa tahu nanti ada yang jadi diplomat, harus menguasai negara-negara ASEAN ya. Yang kuliahnya di HI hubungan internasional itu kan juga harus mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi misalnya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita mempelajari ilmu yang luas itu juga bagian dari kebetulan Mustafakul Fikri ya. Jadi seorang muslim yang bagus itu memiliki wawasan yang luas. Nah, kita niatkan mempelajari IPS bagian dari meningkatkan kafaah Mustafakul Fikri itu. Untuk matematika sepertinya tadi sudah sampaikan ya, intinya matematika itu kalian untuk pecahan itu banyak latihan, kemudian banyak mengerjakan soal di buku paket ya. Buku paket itu sudah diberikan, kalian kerjakan. Kemudian kalau tidak paham bertanya. Pak Omar sangat terbuka dengan pertanyaan. Sudah ada beberapa siswa yang bertanya japri WA, itu Pak Omar layani insya Allah ketika Pak Omar ada waktu luang, Pak Omar jawab. Mungkin saja Saudara Atika untuk reguler matematika dan IPA. Saya kembalikan pada Saudara Atika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian evaluasi pembelajaran reguler. Selanjutnya dari Ustadz Salim yang akan menyampaikan evaluasi pembelajaran regulernya dan juga mungkin ada beberapa pengumuman nanti akan disampaikan oleh Ustadz Salim. Ustadz Salim udah masuk belum ya? Sudah. Oke, ya. Monggo Ustadz Salim. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Sehat semuanya kan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Masih semangat kan? Masih. Masih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat tentunya ya. Anak-anakku semuanya yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melakukan pertemuan rutin di hari Senin. Semoga di hari yang lain kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan juga ya. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan banggakan, perlu diketahui anak-anak ini sudah akhir bulan Agustus ya. Akhir bulan Agustus, pekan-pekan terakhir, artinya sesuai dengan jadwal yang dulu pernah disampaikan akan ada beberapa agenda. Nah, apa agendanya? Saya sampaikan dulu untuk agenda sekolah ya, untuk informasi sekolah. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa mencatat supaya nanti tidak lupa agendanya. Saya share screen ya. Ustadz bisa minta tolong nggak bisa hostnya disable, kok nggak bisa? Saya jadiin co-host Ustadz. Ya sebentar. Untuk yang pertama, Pak Salim akan sampaikan KBM dulu, urut ya. Yang pertama untuk agenda KBM PAI, rencananya ke depan itu kita akan melakukan pertemuan 3 kali, ya, yaitu tanggal 26 Agustus, 2 September, dan 9 September. Ya, agenda apa? Yang pertama untuk tanggal 26 Agustus, kita akan melanjutkan pelajaran ketiga. Indahnya nama-nama Allah. Di situ pelajaran ketiga adalah pelajaran terakhir sebelum kita mengikuti ulangan tengah semester 1. Jadi mayoritas untuk semua mapel itu bisa sampai 3 bab pelajaran, kecuali bahasa Arab. Ya. Kemudian untuk Kamis 2 September kita akan melaksanakan ulangan harian pelajaran ketiganya. Setelah materi disampaikan, maka diuji dengan ulangan harian. Pelajaran Pak Salim biasanya sudah saya kondisikan urut. Yang pertama materi disampaikan beserta tugas. Tugas ini waktunya adalah 1 pekan untuk PAI,
Bahasa Arab itu 2 pekan. Untuk itu anak-anak diperhatikan ya. Jadi semua sudah ada ketentuannya. Lalu untuk ulangan harian waktunya sesuai dengan jadwal reguler. Kalau PAI itu biasanya jam 10 sampai jam 11 ya di hari Kamis. Maka diusahakan bisa mengikuti sesuai jadwal. Bila tidak bisa, maka konfirmasi ke Pak Salim. Pak Salim akan buatkan link khusus susulan ulangan hariannya. Jangan sampai diam saja ya, supaya kalian tidak rugi waktu yang sudah terlewat. Seperti itu ya. Kemudian di pekan atau di hari terakhir sebelum UTS, yaitu tanggal 9 September, Pak Salim akan memberikan latihan persiapan UTS. Nah, penasaran tentunya ya, UTS itu kapan gitu ya? UTS itu ya kita akan laksanakan di awal September ya, di pekan kedua September tanggal 13 ya. Nah, untuk KBM bahasa Arabnya ya, pertemuan tinggal 1 kali saja, yaitu ulangan harian pelajaran 1. Jadi untuk UTS bahasa Arab materinya hanya 1 bab. Namun untuk PAI 3 bab, pelajaran 1, 2, 3. Silakan anak-anak buka kembali materinya, tonton kembali video pembelajarannya yang ada di Google Classroom maupun tugas yang belum diselesaikan. Paham ya anak-anak ya? Tugas yang belum diselesaikan, khususnya tugas-tugas yang di situ muncul di Google Classroom. Ya, kalau yang berupa link Google Form, kalian tentunya pernah ingat ya, aku sudah pernah mengerjakan ini. Kalau belum berarti dikerjakan. Itu anak-anak ya, dan juga dicek di grup kelasnya. Pasti Pak Salim akan share ya rekapan siswa yang belum mengerjakan tugas-tugas mapelnya, baik itu PAI, bahasa Arab maupun pelajaran yang lain. Cek di situ, nama kamu muncul tidak di grup itu. Ya, kalau belum tahu tanya sama orang tua. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya untuk mapel-mapel yang ada rekapan tugas yang belum diselesaikan di grup itu, apakah nama saya ada atau tidak? Tanya sama orang tua, ya, atau japri ke Pak Salim. Ya, untuk mapelnya Pak Salim ampuh gitu ya, atau bisa japri ke guru yang lainnya. Nah, itu anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan sekolah yang berikutnya itu dalam waktu dekat ini adalah TUC. Ya, TUC itu ya adalah dalam rangka untuk mengevaluasi materi yang sudah diajarkan atau sudah dipelajari dan sudah dikerjakan tugas-tugasnya di jam pagi maupun jam reguler. Khususnya 3 mapel, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Ya, kapan tanggal pastinya? Ya, di pekan awal atau kedua bulan September sebelum UTS. Bisa nanti tanggal 6, 7, 8 ya, atau nanti sebelumnya. Kita akan koordinasikan dengan Ustadz dan Ustadzah yang membuat soal atau guru pengampunya. Ya, semoga aja nanti kita akan sampaikan aja ya. Yang penting hari ini kalian sudah tahu bahwa agenda terdekat adalah ulangan harian setiap mapel itu, kemudian TUC. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kisi-kisi kita akan sampaikan, kisi-kisi UTS ya khususnya, kita akan sampaikan mendekati UTS saja supaya nanti lebih siap lagi sekitar tanggal 6 September. Ya, seperti hari ini ya, 2 pekan berikutnya itu kan tanggal 6 September. Nah, kita akan sampaikan share screen di sini, kita akan bahas bisa. Kita akan saling berkomunikasi atau diskusi untuk materi-materi yang kalian belum pahami tanggal 6 hari Senin. Berhubung itu juga ada jadwal Zoom seperti ini, kita gunakan untuk share atau bahas kisi-kisi UTS. Jelas ya anak-anak ya? Nah, itu anak-anak. Kemudian yang terakhir Pak Salim sampaikan dan himbau ya, tugas, ulangan harian semuanya harus diikuti. Karena apa? Itu adalah menjadi instrumen salah satu penilaian untuk ijazah. Oleh sebab itu anak-anak, bila ingin ijazahnya besok ya tertulis nilai-nilainya bagus, memuaskan, silakan ikuti dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik supaya nilai-nilai itu bisa membantu kelak saat ujian ya, bila nilainya kurang baik maka bisa dibantu dengan nilai-nilai tugas yang sudah kamu kerjakan.
Susahnya di mana toh Pak nilai tugas itu untuk mengerjakan tugas? Tugas yang diberikan ya setiap habis materi itu tugas diberikan itu tidak sulit. Kenapa? Karena sifatnya itu adalah bisa melihat materi ulang, tidak seperti ulangan. Kalau ulangan kan dibatasi waktu. Namun kalau untuk tugas itu waktunya panjang, kamu bisa open book. Enak nggak? Pasti enak karena apa? Pasti betulnya banyak. Kalau tidak dimanfaatkan, ya, tidak mengerjakan, maka rugi sendiri nanti. Ya, apalagi telat. Kalau telat kan kurangi nilainya. Maka diusahakan berlomba-lomba dalam kebaikan, diusahakan dikirimkan tugasnya itu tepat waktu. Guru-guru siap mengoreksi. Ya, yang sudah kemarin-kemarin lupa atau apa nggak tahu, silakan buka lagi Google Classroom-nya, cek kembali tugas-tugas yang belum diselesaikan. Insya Allah kelak di pertemuan terakhir nanti semesteran ketika kamu menerima rapot umpamanya, itu juga akan menjadi instrumen juga penambahan nilai bagi nilai-nilai UTS maupun ulangan maupun PAS, penilaian akhir semester sebelum kalian lulus atau ketika rapotan itu kalian bisa terbantu dengan nilai tersebut ya. Jangan sampai nanti kalian menyesal di kemudian hari, wah aku menyesal ya, nilainya saya UTS atau ulangan akhir semester UAS kurang bagus, akhirnya nilainya di rapot kurang bagus, nggak bisa ada tambahan nilainya, dari mana ngambilnya wong tidak mengerjakan tugas. Coba kalau mengerjakan tugas, pasti guru akan punya rasa empati, rasa kasih sayang. Oh, anak ini meskipun nilai UTS dan UAS-nya itu kurang bagus, tapi dia rajin mengerjakan tugas-tugas, tak tambahani dari nilai tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Loh, itu loh caranya. Ya, itu loh siswa yang baik seperti itu. Ya, merasa dirinya itu butuh, ya. Bukan sebaliknya, kamu merasa yang butuh nilai itu guru itu salah. Ya, yang butuh itu kalian. Oleh sebab itu, ya, tanamkan di dalam mindset kamu. Ini tuh yang butuh saya, gitu ya. Supaya Bapak Ibu guru itu memberikan penilaian yang baik. Karena apa? Bapak Ibu guru itu memindahkan nilai dari yang kamu peroleh. Ya. Yang kamu peroleh dikumpulkan di rata-rata, kemudian ketemu nilai akhir, dituangkan dalam rapot maupun ijazah. Itu ya anak-anak ya. Jadi Bapak Ibu guru tidak sembarangan atau tidak asal-asalan memberikan nilai. Itu ya. Dan anak-anak sendirilah yang membuat nilai tersebut. Ustaz Salim? Ustaz Salim di unmute dulu. Ulangi bagian akhir tadi kayaknya. Ustaz Salim ke unmute. Oke, ini sudah belum? Yang bagian akhir Ustaz. Bentar kok hilang. Masih unmute ini? Udah enggak. Nah, itu ya anak-anak ya. Yang bisa Pak Salim sampaikan intinya bahwa saya ulangi, tugas-tugas itu harus dikerjakan karena bisa menolong kalian ketika nilai ulangan harian maupun UTS dan nilai PAS atau penilaian akhir semester itu kurang baik. Sehingga nilai rapat kalian maupun ijazah kalian bisa tertolong untuk bisa mendongkrak atau menaikkan nilai yang lebih baik lagi. Gitu ya anak-anak ya. Gitu saja Bu yang bisa Pak Salim sampaikan. Ingat-ingat itu agenda besar, bentar lagi TUC, kemudian ulangan harian, dan tentunya UTS. Gitu ya anak-anak ya. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Salim atas penyampaian evaluasi pembelajarannya dan juga pengumuman-pengumuman tentang TUC dalam waktu dekat nanti ya Ustadz ya. Baik, sekarang waktunya tanya-tanya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan
tentang pelajarannya atau tentang les pagi atau ada kesulitan gitu? Ya, Ya. Mas Fatan mau nanya, boleh Mas Fatan? Saya mau nanya Bu, buat Pak Umar untuk les pagi matematika yang soal cerita itu pakai diketahui nggak ya? Oh ya. Oke, langsung saya jawab ya. Oke, terima kasih Mas Fatan. Jadi soal cerita itu kalau yang aturan yang baru itu memang tidak pakai ya. Tapi kalau mau ditambahkan ada masalah. Jadi yang Pak Umar maksud langkah itu adalah ya semacam kayak diketahui, tapi tulisan diketahuinya tidak ditulis nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Kan biasanya kalau yang dulu kan aturan dinas kan diketahui titik dua apa. Jadi seolah-olah kita itu kayak mendefinisikan soalnya misalnya apa ya? Apa namanya misalnya mula-mula sumula-mula misalnya itu saja sumula-mula negatif 5 terus naik tiap 5 derajat naik 5 derajat tiap 5 menit. Nah, itu yang dimaksud itu. Jadi guru membacanya itu oh berarti siswa itu paham. Jadi tidak kalau tulisan diketahui ditanya kemudian jawab itu kalau zaman sekarang memang sudah tidak dituntut lagi. Cuman yang Pak Umar minta itu adalah langkahnya tadi bahwa kamu tuh tahu yang semula-mula itu ini toh. Itu misalnya tas ya. Jadi seolah-olah itu bagian soal itu kamu ambil kemudian ditulis ulang yang poin-poin pentingnya ya. Biasanya insya Allah besok kalau kalian sudah lihat video pembahasannya Pak Umar, insya Allah besok pagi ya dijadwalkan itu akan paham. Jadi caranya seperti itu. Jadi nggak harus apa ya apa namanya ya sistematis kayak zaman dulu. Jadi gitu. Jadi saya ketika kalian sudah langkahnya karena memang langkah itu matematika kadang ada sesuatu yang tidak bisa mendatar ya. Ada yang menurun, ada yang kemudian perlu panah ke kanan kiri. Nah itu jadi zaman sekarang itu sudah diperbolehkan siswa berkreasi terkait dengan langkah, boleh dengan gambar, kemudian apa dengan tabel atau mungkin dengan suatu tanda-tanda yang kalian tambahkan. Jadi saya yang ketika orang lain membaca itu paham, oh berarti si Mas Fatan itu sudah dong mengerjakannya gini, habis ini nyari ini, habis itu nyari itu. Jadi saya kemudian yang terakhir adalah jadi suhu akhir adalah misalnya 55 derajat Celcius. Nah, itu adalah apa namanya yang penting dikasih kata jadi aja Mas. Ketika ada soal cerita kalian jawab kalimat tanyanya, kata kuncinya itu misalnya berapa suhu akhir daging setelah direbus. Nah kita jawab jadi suhu akhir sama dengan 85 derajat Celcius misalnya itu. Jadi yang dimaksud cara itu tidak tidak rumit-rumit, tidak, yang penting sederhana, kalian bisa memahamkan orang lain, maksudnya guru ya. Guru ketika membaca itu, oh Pak Umar paham, jadi habis ini si Mas Fatan itu kerjakan ini toh. Nah itu ya. Jadi seperti itu yang dimaksud Mas. Jadi tidak, karena memang dari dinas aturan yang baru sekarang memang tidak tidak kayak zaman dulu ya. Kalau dulu kan memang Pak masih ingat Mas kecil itu harus diketahui titik dua, ditanya titik dua. Nah, itu kalau mau ditulis seperti itu boleh nggak? Boleh. Jadi nggak dilarang. Jadi intinya itu caranya fleksibel. Kemudian yang penting kalian bisa mengkomunikasikan bahwa langkah saya itu seperti ini dan hasilnya paling bawah jelas benar misalnya itu. Atau ya mungkin benar ya, kalau salah nomor kasih koreksi. Itu Mas Fatan sudah paham? Sudah Pak. Ya, oke. Ya, makasih Mas Fatan ya atas pertanyaannya. Ini saya konfirmasi untuk yang di grup grup kelompok itu loh. Saya mau apresiasi siswa yang mau nanya ketika mempelajari materi, kemudian sudah nonton videonya, namun belum bisa paham, bisa langsung disampaikan untuk pembahasan di kelompok, grup kelompok. Ini sangat bagus. Cuma namanya pakai anonim ini. Namanya Bro itu siapa? 4935 nomornya itu. Kalau bisa di rename sesuai namanya ya, jadi kita itu tahu, oh siswa ini siapa, siswa ini siapa. Kalau nama anonim kan susah sekali, ini siswa siapa ya gitu ya. Nah, tahu kan maksud saya ya, namanya pakai nama yang sebenarnya, jangan pakai nama anonim. Nggak tahu BRUH itu singkatan atau nama panggilan atau apa ya. Itu ya anak-anak ya, silakan ditanyakan, disampaikan kepada guru pengampunya, insya Allah
Bapak Ibu guru akan dengan senang hati menyampaikan atau menjelaskan kembali kepada kalian yang betul-betul belum memahami materi, supaya kalian bisa memahami dengan baik materinya dan bisa berlanjut nanti materi ketika dilanjutkan. Itu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak semuanya, ini saya tidak lupa dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan. Masih ada siswa atau teman kita yang masih bertanya terkait dengan berapa sih buku tugas yang harus disiapkan untuk jam pagi. Saya ulangi lagi di sini ya. Nah, tentunya anak-anak masih ingat kan, ada yang baru bertanya kan itu. Tak sampaikan di sini. Jadi 6 buku tugas. Setiap mapel itu 2 ya. Bahasa Indonesia 2, matematika 2, IPA 2 dan diberi sampul. Bahasa Indonesia diberikan sampul kuning ya, matematika merah. Kemudian IPA hijau, itu sudah dijelaskan sejak awal ya. Nah, pengumpulan ke sekolah hari Kamis itu bergantian. Kalau buku 1 dikumpulkan pekan pertama, berarti buku 2 itu dibuat ngerjain di rumah. Kalau pekan kedua dikumpulkan, berarti ya buku yang tadinya pekan pertama itu buku 1, buku tugas 1, berarti diambil nanti ditukar dengan buku 2. Paham maksud saya tidak ya? Paham ya? Paham, Ngerti Pak. tidak? Paham kan? Seperti itu ya. Kami maklumi mungkin masih serasa membingungkan bila siswa atau orang tua tersebut tidak menonton video ulang atau rekaman ulang ini. Maka beberapa orang tua kemarin yang nanya Pak Salim, mohon maaf, saya kirimkan video pembahasan jam pagi lengkap itu. Ya, harapannya bisa ditonton supaya anak maupun seorang tua bisa memahami dan akhirnya kita bisa kerjasama. Itu ya anak-anak ya. Apakah ada yang belum mengumpulkan buku tugas ke sekolah? Sudah dikoreksi sepertinya. Ya, ada beberapa yang sudah dikoreksi. Ada yang belum mengumpulkan. 6B ada Mbak Nabila. Ada nggak di sini Mbak Nabila? Kalau ada tolong diperhatikan ya, dikumpulkan ya. Nah itu ya, dikumpulkan ya. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan anak-anak? Saya mau Silakan. tanya. Aku mau tanya Bu Maulid. Tadi katanya Bu Maulid kan untuk jawaban itu tidak hanya pilihan ganda saja, tapi jawabannya juga ditulis. Itu jawabannya disendiriin apa ditaruh di sebelahnya? Nah, misalnya habis pilihan ganda tuh sebelahnya jawaban gitu nggak Bu? Ya, ditaruh sebelahnya aja. Misalnya A itu jawabannya apa? A misalnya jawabannya kalimat utamanya, itu ditulis aja kalimat utamanya apa, terus kemudian ada di paragraf keberapa ya, itu ada di kalimat keberapa atau kalimat keberapa seperti itu. Kalian penjelasannya Bu? Ya, langsung dituliskan di nomor 1 jawaban sekaligus penjelasan kayak gitu. Terus nomor 2 jawaban sekaligus penjelasan seperti itu. Iya Bu. Ya, makasih Bu. Mungkin ada yang lain anak-anak? Anak-anak, kalau kalian rajin mengerjakan buku modul soal pagi itu, kita lihat nanti. Setelah buku itu selesai, kan nanti dikasih buku baru ya. Setelah buku baru itu kamu terima, kamu baca, kamu kerjakan, akan merasa kalian itu dejavu atau pernah mengalami, pernah mengerjakan soal tersebut. Dan itu nanti akan di dalam dirimu, di dalam pikiran kamu, itu soal-soal yang pernah kamu kerjakan itu akan teringat terus. Teringat. Ini 1 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan, 3 bulan ke depannya, kamu seperti baca soal itu sudah tahu jawabannya yang nanti akan dijawab. Beneran. Jadi kalau kamu ikutin terus ya, sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu guru, rajin mengerjakan 3 bulan yang akan datang ya. 3 bulan yang akan datang ya, semakin banyak soal-soal yang kamu kerjakan, itu nanti sudah terasa enteng nanti. Soal-soal yang pernah kamu kerjakan akan teringat semua. Oh, ini soal ini jawabannya ini, materi di materi ini, pembahasannya seperti ini, akan teringat. Ya, itu bagi siswa yang rajin. Tapi kalau yang tidak rajin, ya sama aja.
3 bulan berlalu dari pembahasan atau dari pendampingan pagi, les pagi itu, ya tidak ada ininya, ingatannya karena tidak rajin. Tapi kalau rajin ya, untuk tolok ukurnya itu 3 bulan. 3 bulan dari sekarang. Agustus, September, Oktober. Oktober kamu nanti bisa lihat ya. Kalau yang sudah sering mengerjakan ya, itu nanti akan sudah otomatis terbimbing sendiri. Baca soal ini, oh ini sudah bisa membedakan mana kalimat utama, ya, mana materi yang kemarin pernah dibahas itu akan muncul lagi, akan muncul teringat terus, dan itu nanti terasa mudah dan ringan kamu menjawabnya. 3 bulan, ingat-ingat itu. Kalau kamu tidak percaya, buktikan saja. Setiap kali modul itu habis untuk di jam pagi sudah dikerjakan semua habis, dan kamu mengerjakan sendiri. Ya, untuk bulan kedua dan bulan ketiga atau bulan keempatnya, udah itu kalian mengerjakan itu terasa sangat mudah. Silakan buktikan ucapan Pak Salim ini, ya, karena sudah sering. Soalnya itu akan terasa diulang-ulang terus. Dan itu seperti itu yang belajar yang efektifnya nantinya seperti itu. Gitu ya anak-anak ya. Ingat-ingat ya, 3 bulan yang akan datang, ya. Kalau sudah melahap semua buku-buku yang sudah diberikan, nanti akan terasa mudah. Karena modul itu nanti habis itu, kita akan berikan lagi. Itu menjadi hak milik kalian. Difasilitasi oleh sekolah. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Monggo, yang lain, anak-anak. Udah? Pak, Ya. kenapa les pagi MTK nggak sekalian Senin aja? Kenapa? Les pagi MTK tuh nggak sama sekalian sama Senin jadwalnya gitu loh. Ya, karena Mbak, untuk jadwal reguler kan dipisah Mbak, sama pertemuan Zoom. Kan ini kan untuk pertemuan bersama antara 6A 6B sekaligus evaluasi KBM dalam 1 pekan. Kalau pembelajaran harus sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh kurikulum sekolah. Seperti itu Mbak ya. Nah, untuk pertemuan Zoom seperti ini kan kita bisa evaluasi, termasuk kalian bisa bertanya toh. Pak Umar tentunya nggak keberatan ya Ustadz Umar. Umpamanya kalau ada siswa yang bertanya, Ustadz, saya tidak paham soal nomor ini di jam pagi ini. Saatnya Zoom seperti ini, Pak Umar insya Allah tidak keberatan ya Ustadz Umar ya, membahas. Dan ini waktunya seperti itu. Justru senang ya. Jam pagi. Jam pagi kan kita tidak pakai Zoom, ya, pakainya itu tertulis lewat Google Classroom. Nah, di saat pertemuan ini bisa bertatap muka langsung, bisa kita bahas yang mana yang kalian itu nggak paham. Makanya jangan sampai kalian itu tidak memanfaatkan momen yang seperti ini. Jangan malu bertanya ya. Malah Ustadz dan Ustadzah semuanya mengapresiasi sekali kalau yang mau bertanya. Itu ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Les pagi nggak ada Zoom, Pak. Gimana? Les pagi nggak ada Zoom. Tidak. Les pagi itu anak-anak fokusnya adalah mengerjakan tugas mandiri. Ya. Modul soal diberikan, kemudian dibimbing lewat grup Google Classroom maupun WA group, kalian dibimbing untuk mengerjakan nomor soal mana saja yang harus dikerjakan pada hari itu. Itu ya anak-anak ya. Nah, bila ada yang belum jelas dipahami dari soal tersebut, bisa langsung komunikasi, dibahas di grupnya. Boleh di Google Classroom, boleh di WA grupnya. Nanti pada jam tersebut, guru mapelnya akan menjelaskan. Gitu ya. Jadi ada waktu khusus jam pagi itu kalian itu sudah mulai mengerjakan. Oh besok ini kira-kira apa ya? Apakah umpamanya tidak boleh Pak? Kalau umpamanya kita itu mencicil mengerjakan, ya boleh. Tapi ingat ya, sesuai dengan soal-soal atau materi yang sudah diberikan atau yang sudah pernah dipelajari. Ya, supaya kalian tidak bingung. Gitu ya. Karena soal pagi itu kan sudah dipilihin sama Bapak Ibu gurunya.
kalian mengerjakan soal halaman sekian, pelajaran atau uji kompetensi berapa, nomornya ini. Nah, itu tuh sudah dipilihin sesuai dengan materi yang pernah diajarkan. Gitu. Mas Azza tadi kayaknya angkat tangan. Boleh? Jadi tanya enggak Mas Azza? Silakan yang mau bertanya. Nggak jadi. Mas Azza tadi angkat tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Kalau nggak ada, Ustazah Atika cukupkan? Oke, kalau gitu. Ustazah Atika cukupkan ya. Foto bersama, Bu, untuk absen. Boleh kita Silakan foto. nyalakan kameranya. Semuanya dinyalakan kameranya ya. Tiga kali ya, Ustaz ya? Ya, Dua. sampai rom ketiga, Pak. Di sini cuma 2 Ustaz. 2. Ya, 2 kali berarti. Ya, diaktifkan Mas Gazi. Bisa diaktifkan kameranya. Mas Azza, Mas Nadif, Mas Nio, Mbak Faiza, Mas Yakut, Mbak Faiza. Oke, kita mulai ya untuk slide pertama. Lihat lensa 1, 2, 3. Nah, ini baru dulu. Bentar ya. Ini masih banyak yang belum diaktifkan. Oke, sekarang slide kedua. Tanya yuk. Yang kedua tuh Mbak Cesa belum, Mas Hamam, Mbak Elia, Mas Nizam, Mas Jibril, Mas Azhar dan Aska, Mbak Aziza. Berapa nomor sebut namanya? Mas Torik, Mas Hamam, Mbak Elia, Mas Nizam, Azhar, Aska, Aziza, sama Naifah. Yuk dinyalakan kameranya yuk. Oke, kita mulai ya. Lihat lensa. 1, 2, 3. Oke, Yang nggak diaktifkan kameranya, jangan-jangan nggak ada di dalam, nggak ada di ruang situ. Dia keluar kemana? Ya, kalau gitu sudah di penghujung Zoom kita hari ini, anak-anak, kalian tetap semangat. Apapun yang kalian lakukan hari ini, jika kalian sungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah nanti di masa depan kalian itu akan mencapai atau menggapai impian-impian kalian. Kalau misalnya hari ini memang kalian benar-benar bekerja keras dalam menuntut ilmu. Dia tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa melakukan ibadah-ibadah harian dan juga ibadah-ibadah sunnahnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma Subhanallahumma wa bihamdika. Sekian dari Ustazah Atika dan juga Ustazah di kelas 6. Sampai ketemu di Zoom pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor tutup ya. Ya.